Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang. Part 7b, Bare Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bare Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Widyananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Pada video part 7b ini, saya akan melanjutkan membacakan bab 7, Dhamma dan Greg, mengemasnya untuk para bakal Buddha. Baiklah, kita mulai. Buddha mengatakan kebenaran paling mendasar. Tolong jelaskan mengenai kediaman luhur. Istilah kediaman luhur biasanya merujuk ke 4 Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, dan Upekha. Metta atau cinta kasih adalah semoga semua makhluk bahagia dan sejahtera. Karuna atau kewelasan adalah semoga semua makhluk menderita, terbebas dari derita. Mudita atau bela suka adalah ikut bersukacita dengan makhluk yang bahagia. Ini adalah sukacita indah tanpa ego dalam kebahagiaan orang lain. Jika meditator di samping Anda baru saja cerah, Anda berpikir, "Oh, aku begitu gembira untuk Anda karena Anda sudah cerah." Ini berlawanan dengan berpikir, "Ini benar-benar tidak adil. Ini retret meditasi pertamanya dan ia sudah mencapainya. Aku sudah 10 kali retret dan aku belum cerah juga. Ini parah." Lalu upekha, ketenang seimbangan, sikap ketenangan dan keheningan, melihat dengan kedamaian mendalam. Mereka disebut kediaman luhur ketika menjadi penyebab meditasi mendalam. Metta, seperti yang sudah banyak dibahas, adalah cara indah untuk meditasi. Anda berpikir, semoga semua makhluk bahagia dan sejahtera. Dan Anda merasakan sensasi setelahnya sampai metta menjadi sangat kuat. Jika Anda mau, Anda bisa melakukan metta bersama napas Anda. Semoga napas masukku bahagia dan sejahtera. Aku benar-benar menyayangimu. Napas masuk. Masuklah dengan izinku. Napas keluar, bersenang-senanglah ketika kamu keluar. Semoga napas keluarku bahagia dan sejahtera. Semoga semua napas masukku terbebas dari rasa sakit. Ketika Anda melakukan metta terhadap napas Anda menjadi lembut, empuk, indah, dan damai. Dan sangatlah mudah untuk meditasi. Anda bisa menerapkan semua hal ini, walau mungkin sulit untuk melakukan karuna karena fokus pada duka dan sakit. Saya tidak biasa menganjurkannya, karena itu bisa membuat suasana batin murung saat Anda fokus pada derita dalam kehidupan. Namun, mudita itu bagus, dan begitu juga upekha. Pusatkan pada hal positif. Ini memberi Anda kedamaian dari kediaman luhur yang indah. Bisakah Anda menjelaskan lebih banyak tentang kebenaran Arya ketiga mengenai melepas sehubungan dengan kebenaran Arya kedua tentang kelekatan? Saya mengajarkan meditasi dengan membedakan antara meditasi kebenaran Arya kedua dan meditasi kebenaran Arya ketiga. Ini penting untuk dipahami. Bagi Anda yang tidak mengetahui ajaran Buddha, kebenaran Arya kedua mengatakan
bahwa nafsu membawa pada duka. Dan kebenaran Arya ketiga mengatakan bahwa melepas nafsu membawa pada akhir duka, kebahagiaan, kedamaian, nibbana. Apakah meditasi kebenaran Arya kedua? Aku ingin, aku ingin, aku ingin. Buddha mengatakan bahwa itu membawa pada duka. Maka jika Anda frustrasi, jika Anda kecewa, jika meditasi tidak damai, Anda telah melakukan meditasi kebenaran Arya kedua. Anda mengingini sesuatu. Mohon jangan lakukan meditasi kebenaran Arya kedua. Di lain pihak, jika Anda menjadi damai, bagus sekali. Anda telah mempraktekkan meditasi kebenaran Arya ketiga, melepas keinginan. Anda menuju kedamaian dan nibbana. Sangat jelas sekali bahwa terlalu banyak orang melakukan meditasi kebenaran Arya kedua. Aku ingin jhana, aku ingin nimitta, aku ingin sakti. Anda hanya akan berduka karena Anda menciptakan musabab duka. Alih-alih, lakukan meditasi kebenaran Arya ketiga, melepas, melepas, melepas. Damailah, bajiklah, dan lembutlah. Itu membawa pada pembebasan, kedamaian, nibbana. Percayailah ajaran Buddha. Buddha tahu apa yang ia bicarakan. Apa beda antara praktek Puthujjana dengan Arya? Mengapa mereka itu berbeda? Puthujjana adalah orang rendah biasa, dan Arya adalah orang yang cerah, pemenang arus, yang sekali kembali, yang tak kembali, dan arahanta. Puthujjana sesungguhnya berarti orang biasa. Itulah sebabnya saya menyebut mereka orang rendah. Ini sedikit kasar, saya harap Anda tidak keberatan. Salah satu ucapan agung dalam sutta adalah, apa yang para Arya sebut sebagai kebahagiaan, orang rendah sebut sebagai duka. Apa yang para Arya sebut sebagai duka, orang rendah sebut sebagai kebahagiaan. Sutta Nipata 762. Ketika Anda jatuh cinta, oh, betapa bahagianya. Seluruh dunia senang mencinta. Namun orang Arya berpikir, mengapa mereka melakukan itu? Itu pergi ke makin banyak duka. Berapa banyak dari Anda yang telah menikah 2 kali? Oh, kali ini hasilnya akan lain. Kali ini yang sebenarnya. Mereka tak pernah belajar. Setelah menghabiskan liburan Anda pada retret meditasi, hanya duduk dan duduk dan duduk, jam demi jam. Kedengarannya seperti penderitaan bagi sebagian orang. Tetapi bagi mereka yang memahami ajaran Buddha akan mengatakan, betapa bahagianya, betapa sukacitanya. Orang-orang itu memahaminya secara keliru dan terbalik. Dan itulah mengapa para Arya kadang betul-betul disalahpahami. Ketika saya menjadi anagarika, orang-orang berkata kepada saya, apa yang kamu lakukan dengan menjadi anagarika? Menghabiskan hidup kamu sebagai biku? Kamu bisa melakukan begitu banyak hal di dunia ini. Carilah istri, punya anak. Apa kamu takut menjalin hubungan? Saya tidak takut menjalin hubungan. Hubungan terbaik adalah hubungan dengan kedamaian. Para Arya menyadari bahwa kesederhanaan memiliki sedikit hal
jauh lebih baik dibanding memiliki banyak hal. Ketika saya di Hong Kong 2 bulan lalu, saya melihat banyak orang Australia di sana, dan orang-orang dari Hong Kong datang ke Perth berbelanja. Bukankah ada yang salah di sini? Maksud saya, warga Hong Kong punya toko di Hong Kong, dan warga Perth pasti punya toko di Perth. Mengapa mereka pergi ke kota yang lain untuk belanja? Itu sinting. Para Arya akan berpikir, mengapa Anda belanja? Seberapa banyak lagi yang Anda perlukan? Berapa pasang sepatu lagi yang harus Anda miliki? Anda hanya punya 2 kaki, 1 sepatu untuk tiap kaki cukup. Berapa banyak pakaian yang Anda butuhkan? Oke, mungkin Anda berusia 20 dan cari pasangan. Boleh saja kalau begitu. Cewek-cewek boleh beli beberapa baju, cowok-cowok boleh beli beberapa kaos, tapi kemudian lupakan itu. Lupakan itu dan cukup kenakan baju lama Anda. Baju itu jauh lebih nyaman. Lebih payah perempuan daripada laki-laki sepanjang urusan mengenai baju. Karena perempuan harus memakai semua baju yang tidak nyaman itu. Lalu sepatu hak tinggi. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakainya. Itu pasti siksaan. Pernah ada tren busana yang mana gadis-gadis harus menunjukkan pusar mereka. Rok atau celana mereka benar-benar rendah dan bagian atasan yang sesungguhnya bukan benar-benar kaos letaknya di atas pusar. Itu mungkin oke di Singapura. Namun di Australia pada musim dingin, saya pernah melihat gadis-gadis yang kulitnya membiru di bagian pinggang mereka. Saya merasa kasihan sekali kepada mereka. Melihat yang perempuan muda mesti lakukan untuk memperoleh pasangan, itu tidak sepadan dengan usahanya. Menjadi bikuni itu jauh lebih waras. Saya belum yakin bahwa berpikir itu tidak ada manfaatnya. Saya belum menemukan pembabaran oleh Buddha yang menyatakan, jangan berpikir, diamlah, hadirlah, dan itu cukup untuk realisasi sempurna. Faktor pertama dari jalan Arya 8 faktor adalah pandangan benar. Ketika kita benar-benar merendahkan berpikir, bukankah dengan begitu pandangan keliru tetap berlangsung? Dan generasi demi generasi umat Buddha mengikuti itu dengan membuta. Bukankah itu salah satu alasan utama di balik sulitnya membangkitkan Sangha Bhikkhuni? Perempuan diberitahu selama bertahun-tahun bahwa memang begitulah adanya. Jangan berpikir dan cukup hatilah. Apakah ada jalan madya? Keheningan tentu saja penting, tetapi apa perlu menganggap berpikir sebagai hal yang bodoh dan tak bermanfaat? Ada beberapa sutta yang mengatakan bahwa kita seharusnya melepas pikiran. Salah satunya adalah Dwedha Vitakka Sutta. 2 jenis pikiran. Majjhima Nikaya 19. Di dalamnya, Buddha memberikan petunjuk mengenai cara menenangkan pikiran. Pandangan benar tidaklah sama dengan pikiran. Pandangan benar itu melihat dengan jernih. Saya akan memberi contoh langsung. Bayangkan, saya memegang tongkat dan menanyai Anda, apa itu? Anda mungkin pikir saya gila menanyai Anda apa itu tongkat. Tapi pada akhirnya Anda akan mengatakan tongkat. Kemudian saya akan meminta Anda lebih rinci menggambarkannya. Dan Anda mungkin menjawab bahwa itu coklat, itu terbuat dari kayu. Itulah pikiran, bukan? Anda berpikir, namun apa Anda sudah melihatnya? Itu bukan tongkat. Itu bukan coklat, itu bukan kayu, itu jauh melampaui itu.
penjabaran kita mengenai hal-hal itu terbatas. Berpikir itu mengambil satu aspek realitas dan mengasumsikan bahwa itu saja semua yang Anda. Anda mengatakan itu tongkat, dan jika saya tak menanyai Anda lebih lanjut, Anda akan berhenti di sana. Itulah masalahnya dengan pikiran. Pikiran itu hanya perkiraan dan tidak pernah mendalam. Jika Anda ingin tahu apakah sesuatu itu, Anda harus terus melihatnya sampai semua pikiran Anda, semua label yang telah diajarkan kepada Anda ini habis. Ketika Anda kehabisan label, Anda mulai melihat apa yang belum pernah diajarkan kepada Anda, sesuatu yang jauh lebih dekat dengan realitas. Masalah lain dari berpikir adalah berpikir menyebabkan orang-orang bertengkar. Bertengkar bukan disebabkan kurangnya pikiran. Namun, masalah lainnya dengan berpikir adalah berpikir itu bengkok. Membengkok sesuai pengkondisian Anda. Kita semua berpikir dengan cara tertentu, dan kita biasanya tak mampu berpikir di luar kotak. Sangat sulit berpikir di luar kotak. Jauh lebih mudah halnya dengan biku dan bikuni, karena kami hidup di luar kotak, terpisah dari masyarakat. Namun, Anda semua terkondisi oleh televisi, oleh pendidikan, oleh buku, oleh para biku, oleh banyak sekali pengaruh. Maka, bagaimana kita keluar dari ini? Dari pemikiran yang tersimpangkan ini? Ajaran Buddha mengenai Vipallasa atau penyimpangan pikiran ini sangatlah indah. Anguttara Nikaya 4.249. Bagaimana Anda berpikir dilandasi pencerapan Anda, dan pencerapan Anda dibengkokkan oleh pandangan Anda. Misalnya, jika Anda meyakini Kristiani atau Dewi Kewelasan atau Guan Yin atau tanah murni, Anda akan memandang dunia sesuai keyakinan Anda. Ada banyak orang baik yang saya kenal yang bersumpah mereka pernah melihat Guan Yin. Saya ingat gadis pengungsi Vietnam yang telah meloloskan diri dari pemerintahan komunis Vietnam dengan naik perahu bersama yang lainnya. Mereka sudah berada di laut selama berhari-hari saat mereka bertemu dengan badai maut. Ia bersumpah kepada saya bahwa ia melihat Guan Yin menyeberangi badai. Jernih sekali. Dan beberapa menit kemudian, kapal perang Inggris muncul dan membawa mereka semua ke Hong Kong. Jika Anda memiliki pandangan tertentu, itu akan menciptakan pencerapan sesuai dengan itu. Dan pencerapan itu mengkondisikan pikiran Anda. Itulah salah satu alasan kita memiliki begitu banyak agama dan kepercayaan berbeda-beda di dunia. Dan mengapa orang-orang begitu yakin akan kepercayaan mereka, sehingga mereka rela membunuh demi pandangannya. Mereka yakin mutlak, karena mereka tidak menyadari betapa tidak tetapnya pikiran itu. Itulah mengapa sebagian biku, beberapa biku yang bagus di Thailand dan Inggris, yakin bahwa penahbisan bikuni itu tidak mungkin. Mereka memiliki pandangan, dan itu mengkondisikan pencerapan mereka. Mereka bahkan tidak sadar akan pencerapan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Contoh klasiknya adalah perbedaan antara menikah dan bercerai. Saat Anda jatuh cinta, orang lain itu indah dan agung. Karena pandangan Anda sesungguhnya mencerap semua sifat menakjubkan ini pada dirinya. Dan Anda pikir, betapa beruntungnya Anda menikahi seseorang seperti itu. Namun ketika bercerai, pandangan Anda mengenai orang yang sama tadi adalah berdebah.
Anda hanya mampu mencerap sifat buruknya. Itu kelihatan jelas sekali. Mengapa aku tak melihat itu semua sebelum ini? Itu adalah orang yang sama persis. Apa yang telah berubah? Seluruh kerangka pencerapan Anda telah terbalik, dan Anda tidak lagi bisa melihat kualitas baik lagi. Ketika Anda jatuh cinta, Anda bilang kepada ayah dan ibu Anda, "Saya telah bertemu gadis yang mempesona." Lalu ketika mereka berkata, "Jangan menikah dengannya, kamu belum mengenalnya cukup baik," Anda akan berpendapat, "Oh, tapi dia cantik, dia luar biasa." Anda menolak melihat apapun yang jelek mengenainya. Bahkan cara gadis itu mengupil pun. Ia begitu menawan. Saat Anda ingin melihat keindahan itu, itulah yang Anda lihat. Itulah hakikat pikiran kita. Bengkok. Saat saya pertama kali membaca mengenai itu, ini mengguncang saya. Semua pikiran dan pandangan saya. Bagaimana saya bisa mempercayainya jika saya tahu mereka semua bengkok dan menyimpang? Bahkan, pandangan Anda mengenai jana atau ajaran Buddha, apakah itu andal? Jika Anda memiliki pandangan bahwa Buddhisme adalah agama yang baik, Anda akan mencerap hal-hal baik dalam ajaran Buddha. Kemudian, Anda akan berpikir bahwa ajaran Buddha itu agama yang baik, dan itu akan memperkuat pandangan Anda. Pandangan mengkondisikan pencerapan. Pencerapan mengkondisikan pikiran. Pikiran mengkondisikan pandangan. Inilah salah satu lingkaran setan itu. Itulah sebabnya Anda terperangkap. Ajaran Buddha mengajari Anda untuk melepas berpikir, menenangkan batin, supaya semua pengkondisian berhenti. Anda menghancurkan siklusnya. Ketika Anda mencerap tanpa pengkondisian, setiap hal yang telah terhalangi akan terlihat. Rintangan yang menghentikan Anda melihat jernih, lenyap. Terutama dua rintangan pertama, nafsu dan niat buruk. Untuk pertama kalinya, Anda tak menyangkal apa yang tidak Anda sukai. Setiap hal sangatlah jernih dan benar terhadap realitas. Hanya saat Anda baru meninggalkan kesukaan dan ketaksukaan Anda, ketika Anda melepas dan menjadi damai, baru Anda bisa mempercayai apa yang Anda lihat dan yakini. Selama masih ada sekilas saja suka atau tidak suka, kebenaran dibengkokkan. Pikiran akan mengelabui Anda dari kehidupan ke kehidupan. Itulah mengapa Buddha menjabarkan pikiran ternoda sebagai bangkai anjing. Majjhima Nikaya 20. Itulah ajaran Buddha. Saya tidak membuat-buatnya. Maka heninglah dan berhentilah dan lihatlah bagaimana itu. Anda akan tahu bahwa batin hening memiliki rasa pembebasan. Wimutti rasa. Anda akan mengetahui bahwa ini penting, bahwa itu indah dan perkasa. Kebijaksanaan yang menakjubkan banyaknya muncul dari keheningan itu. Saya pernah mendengar bahwa cara terbaik membalas budi orang tua Anda adalah dengan mengajarkan Dhamma. Mohon jelaskan. Pertama-tama, seringkali sulit untuk mengajari ibu Anda. Saya guru yang baik, namun terhadap ibu saya menyerah setelah beberapa tahun. Biku atau bikuni lain bisa mengajarinya, namun saya tidak mampu. Menurut kitab komentar Pali, bahkan Sariputta, biku paling bijaksana setelah Buddha, diomeli ibunya.
Beberapa bulan sebelum Buddha mangkat, Biku Sariputta mengunjungi ibunya bersama beberapa biku lainnya. Begitu ibunya melihatnya datang, ia berkata, "Kamu lagi? Kapan kamu akan dapat pekerjaan yang benar?" Saya tidak tahu berapa umur ibunya, tapi saat itu Sariputta 80 tahun. "Jadi kamu mau aku kasih kamu makan lagi?" Ia berkata. "Baiklah kalau begitu, masuklah." Namun, Biku Sariputta mengalami diare sangat parah dan sebagai akibatnya ia wafat. Namun sebelum wafat, beberapa dewa mengunjunginya. Pertama-tama salah satu dari para dewa tingkat bawah datang. Lalu ada cahaya cemerlang dalam kamar itu. Ibunya bertanya, "Siapa itu?" Ia berkata, "Itu cuma dewa datang mengunjungi saya." "Hah? Apa iya?" kata ibunya. Dewa demi dewa datang mengunjunginya. Tiap kali lebih perkasa dibanding sebelumnya, dan cahaya makin lama makin terang. Pada akhirnya, Sang Dewa Agung, Mahabrahma datang. Ibunya bertanya, "Apa itu tadi? Ada cahaya luar biasa dalam kamarmu." "Oh, itu dewa yang ibu sembah selama ini. Ia datang mengucap salam perpisahan kepadaku." Mendengar itu, ibunya berkata, "Nak, apa yang telah kamu lakukan selama ini?" Saat itu, barulah ibunya menjadi yakin, dan Biku Sariputta akhirnya bisa mengajarinya Dhamma. Kemudian ia mangkat. "Anda perlu beberapa dewa untuk meyakinkan ibu Anda. Undanglah beberapa makhluk surgawi juga untuk membuatnya terkesan. Dan mungkin ia akan mau mendengar. Ingat bahwa ia telah mengajari Anda sejak Anda masih sangat mungil. Anda tak bisa mengenyahkan hubungan antara ibu dan anak itu. Ia terbiasa melihat dirinya sebagai guru Anda seumur hidupnya. Begitulah adanya. Cara terbaik mengajarkan Dhamma kepada orang tua Anda adalah mengajak mereka ikut retret. Jika Anda bisa meyakinkan mereka untuk ikut, dan terutama jika Anda membayarinya, Anda sesungguhnya telah memberi mereka hadiah Dhamma. Perenungan kematian. Jika ada orang meninggal, apa yang mesti dilakukan untuk memastikan kelahiran ulang yang terbaik? Atau apakah hal itu tidak berpengaruh banyak? Lalu, apa nasihat yang perlu kita berikan kepada orang yang menjelang ajal? Menjelang ajal itu seperti menempuh ujian akhir di universitas. Apa yang harus Anda lakukan sebelum masuk ke kelas? Sudah agak terlambat untuk melakukan apapun saat itu. Yang berpengaruh adalah apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Jika Anda menginginkan kelahiran ulang yang baik, jalanilah kehidupan yang baik. Jika Anda menunggu sampai saat terakhir, biasanya itu sudah terlambat. Ada seorang pria dari Singapura yang disebut Buddhis Waisak. Karena ia hanya pergi ke wihara setahun sekali untuk perayaan Waisak, dan saat itu pun hanya karena istrinya memaksanya. Ia punya toko dan lebih tertarik cari uang daripada pergi ke wihara tak berguna itu. Namun, untuk membuat istrinya diam, ia pergi ke sana pada hari Waisak. Suatu tahun, seperti yang terjadi setiap tahun, ia merasa bosan, harus memberi derma dan menjalani segala macam. Ia kemudian mendengar seorang biku mengatakan bahwa hal paling penting sebelum Anda meninggal adalah pikiran terakhir Anda. Biku itu juga mengatakan bahwa jika Anda ingin masuk surga, salah satu hal terbaik untuk dipikirkan sebelum meninggal adalah Buddha, Dhamma, Sangha, 3 permata.
Ia bertanya kepada biku itu, "Maksud Bante, saya tak perlu memberi derma atau menjalani sila. Saya bisa minum whisky setiap malam, memancing, berjudi, dan menikmati semua kesenangan hidup. Yang perlu saya lakukan adalah memikirkan Buddha, Dhamma, Sangha sebelum saya meninggal." Biku itu menjawab, "Sesungguhnya iya." Ia kemudian memikirkan cara untuk memastikan bahwa pikiran terakhirnya nanti Buddha, Dhamma, Sangha. Karena ia punya 3 putra, ia memutuskan mengubah nama mereka menjadi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ketika ia meninggal, anak-anaknya akan berada di sisi pembaringannya dan ia akan memanggil nama mereka. Mengetahui bahwa ia kini aman, ia berhenti ke wihara. Tidak ada lagi menyumbang, tidak ada lagi menjalani sila, cuma berfoya-foya. Pada saatnya, tibalah waktunya menjelang ajal dan 3 putranya ada di sisinya. Rencananya berjalan sempurna. Buddha, Dhamma, Sangha, aku akan masuk surga. Buddha, Dhamma, Sangha, aku akan masuk surga. Nyaris menghembuskan napas terakhirnya, Buddha, Dhamma, Sangha. Suatu pikiran muncul. Jika 3 anakku ada di sini, siapa yang jaga toko? Saat itulah ia meninggal. Lelucon lama ini adalah cerita yang bagus. Itu berarti, ya, pikiran terakhir itu penting. Namun itu hanya salah satu dari banyak penyebab kelahiran ulang Anda. Lebih lanjut, pikiran terakhir Anda adalah hasil dari segala hal yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Jika Anda menghabiskan hidup Anda memikirkan usaha Anda, maka itulah topik pikiran terakhir Anda. Jika Anda menghabiskan hidup Anda memikirkan olahraga kriket, maka pikiran terakhir Anda akan mengenai itu. Satu-satunya cara memastikan kelahiran ulang yang baik adalah menjalani kehidupan yang baik. Gaya hidup Anda menentukan pikiran terakhir Anda. Demikianlah, saya hentikan sampai di sini pembacaan bab 7. Pada video part selanjutnya, part 7C, saya akan menyelesaikan pembacaan bab 7, Dhamma dan Greg mengemasnya untuk para bakal Buddha. Dengan membacakan pertanyaan, mohon beritahu kami mengenai cara meninggal ala Buddhis. Apakah yang terbaik adalah membiarkan orang meninggal selama beberapa hari dahulu? Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang